Ilmu Sosial Budaya Dasar. Apa sih yang akan kita presentasikan sekarang, yaitu tentang manusia dan penderitaan. Nah, pasti kalian tidak asing dengan apa sih penderitaan itu. Nanti kita akan menjelaskan ke lebih lanjut tentang manusia dan penderitaan. Ya. Saya Taskia Melida akan menjelaskan apa itu manusia dan penderitaan. Manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Sedangkan penderitaan termasuk realitas dunia dan manusia. Intensitas penderitaan manusia bertingkat-tingkat, ada yang berat dan ada juga yang ringan. Akibat penderitaan yang bermacam-macam, ada yang mendapat hikmah besar dari suatu penderitaan, ada pula yang menyebabkan kegelapan dalam hidupnya. Oleh karena itu, penderitaan belum tentu tidak bermanfaat. Penderitaan juga dapat menular dari seseorang kepada orang lain, apalagi kalau yang ditulari itu masih sanak saudara. Penderitaan adalah termasuk realitas manusia dunia, namun peranan individu juga menentukan berat tidaknya intensitas penderitaan. Suatu peristiwa yang dianggap penderitaan oleh seseorang belum tentu merupakan penderitaan bagi orang lain. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Menurut Dr. Orison Swetmarden, dalam diri manusia ada cipta, rasa, dan karsa. Karsa adalah sumber yang menjadi penggerak segala aktivitas manusia. Cipta adalah realisasi dari adanya karsa dan rasa. Baik rasa maupun karsa selalu ingin dipuaskan. Apabila telah dipenuhi, barulah manusia akan merasa senang atau bahagia. Jika tidak terpenuhi, maka akan menderita. Rasa kurang mengakibatkan munculnya wujud penderitaan. Bahkan lebih dari itu, yaitu rasa takut. Rasa takut setiap saat dan setiap tempat dapat muncul. Hal itu merupakan musuh utama manusia. Lalu apa aja sih faktor yang mempengaruhi penderitaan itu? Faktor ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu eksternal murni dan eksternal tak murni. Eksternal murni adalah penyebab yang benar-benar berasal dari luar diri manusia yang bersangkutan. Sedangkan eksternal tak murni yaitu penyebabnya tampak dari luar diri manusia, tetapi sebenarnya dari dalam diri manusia yang bersangkutan. Kedua, siksaan. Penderitaan manusia disebabkan oleh siksaan, baik fisik ataupun jiwanya. Siksaan atau penyiksaan digunakan untuk merujuk pada penciptaan rasa sakit atau menghancurkan kekerasan hati korban. Segala tindakan yang menyebabkan penderitaan, baik secara fisik maupun psikologis, yang dengan sengaja dilakukan terhadap seseorang dengan tujuan intimidasi, balas dendam, hukuman, pemaksaan, informasi, atau mendapatkan pengakuan palsu untuk propaganda atau tujuan politik dapat disebut sebagai penyiksaan. Arti siksaan. Siksaan berupa jasmani dan rohani bersifat psikis. Apa aja sih? 1. Kebimbangan, yaitu memiliki arti tidak dapat menentukan pilihan mana yang akan dipilih. 2. Kesepian, merupakan rasa sepi yang dialami pada diri sendiri atau jiwanya walaupun ia dalam lingkungan orang ramai. Ketiga, ketakutan adalah sebuah sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan seseorang mengalami siksaan batin. Ada 10 jenis objek yang paling sering ditakuti oleh manusia atau mereka yang masuk dalam sumber fobia di muka bumi ini. Contohnya, salah satu contohnya klaustrofobia dan agorafobia. Klaustrofobia adalah rasa takut terhadap ruangan tertutup, sedangkan agorafobia adalah ketakutan yang disebabkan seseorang berada di tempat terbuka. Ketiga, kekalutan mental. Apa aja sih gejala-gejala permulaan pada orang yang mengalami kekalutan mental sebagai berikut. 1. Nampak pada jasmani yang sering merasakan pusing, sesak napas, demam, dan nyeri pada lambung. Yang kedua, nampak pada kejiwaannya dengan rasa cemas, ketakutan, patah hati, apatis, cemburu, dan mudah marah. Yang ketiga, selalu iri hati dan juga curiga. Ada kalanya dihinggapi khayalan, dikejar-kejar sehingga dia menjadi sangat agresif, berusaha melakukan pengrusakan diri atau melakukan bunuh diri. Yang keempat, komunikasi sosial putus dan ada yang disorientasi sosial. Yang kelima, kepribadian yang lemah atau kurang percaya diri sehingga menyebabkan orang yang bersangkutan merasa rendah diri. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya.
Tahap-tahap gangguan jiwa. Yang pertama, gangguan kejiwaan terhadap jasmani dan rohani. Yang kedua, usaha mempertahankan diri dengan cara negatif. Yang ketiga, kekalutan mental atau breakdown. Yang keempat, dipicu oleh faktor psi-educational atau di mana seseorang anak tidak bisa mendapat pendidikan yang layak. Yang kelima, faktor sosial dan lingkungan. Yang keenam, krisis ekonomi yang berkepanjangan. Selanjutnya, sebab-sebab timbulnya kekalutan mental. Yang pertama, kepribadian yang lemah akibat kondisi jasmani yang kurang sempurna. Yang kedua, terjadinya konflik sosial budaya yang mengakibatkan ia tidak bisa menyesuaikan diri. Yang ketiga, cara pematangan batin yang salah sehingga tampak emosional. Yang selanjutnya, proses-proses kekalutan mental dibagi menjadi dua, yaitu ada positif dan negatif. Positif bila trauma, luka jiwa yang dialami seseorang akan disikapi untuk mengambil hikmahnya dari kesulitan yang dihadapinya. Sedangkan negatif bila trauma yang dialami tidak dapat dihilangkan sehingga yang bersangkutan mengalami frustasi, yaitu tekanan batin akibat tidak tercapainya atau tidak apa yang ia cita-citakan. Yang selanjutnya, penderitaan perjuangan. Pembahasan dari penderitaan perjuangan, hakikatnya kelangsungan hidup. Caranya ialah berjuang menghadapi tentang hidup dalam alam lingkungan masyarakat sekitar seperti menyesuaikan diri. Yang kelima, penderitaan media massa dan seniman. Media massa adalah alat yang paling tepat untuk mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa penderitaan manusia secara cepat kepada masyarakat luas. Tetapi tidak kalah pentingnya komunikasi yang dilakukan para seniman melalui karya seninya sehingga para pembaca dapat mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari karya tersebut. Selanjutnya, pengaruh penderitaan terhadap kelangsungan hidup. Penderitaan mungkin akan memperoleh pengaruh bermacam-macam. Sikap yang timbul dapat berupa sikap negatif ataupun positif. Sikap positif artinya mereka menerima dengan lapang dada apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Sedangkan negatif, mereka merasa lemah, merasa frustasi, merasa intinya tidak bisa menerima keadaan tersebut. Gejala-gejala pertama, kekalutan mental. Yang pertama, fisiknya sering merasa pusing, sesak napas, demam, dan nyeri pada ulu hati. Yang pertama, jiwanya sering menunjukkan rasa sesak, ketakutan, patah hati, apatis, kurangnya emosi atau motivasi atau antusiasme. Selanjutnya, contoh penderitaan dan penyebabnya. Yang pertama, ada nasib buruk. Nasib buruk biasanya identik dengan kegagalan atau pencapaian sesuatu yang tidak tercapai atau terlaksana, sehingga mereka menyebutnya kesialan atau nasib buruk. Yang kedua, kehilangan orang tua. Yang ketiga, kemiskinan. Kemiskinan biasanya identik dengan perekonomian yang tidak tercukupi. Yang selanjutnya, contoh siksaan. Yang pertama, karena rasa sakit. Mereka menyebutnya atau menganggap rasa sakit tersebut sebagai siksaan yang datang pada diri mereka. Yang kedua, neraka. Yang selanjutnya, penyebab penderitaan. Yang pertama, karena perbuatan buruk manusia, contohnya fitnahan, bulian, ataupun penipuan. Yang kedua, karena penyakit. Karena penyakit yang sudah saya katakan tadi, bahwa mereka menganggap rasa sakit itu sebuah penderitaan yang menyerang diri mereka. Yang selanjutnya, penderitaan adalah sebuah fenomena universal. Sebenarnya penderitaan terjadi tidak hanya lantaran perang atau karena tingkah agresif lainnya. Banyak yang menyebabkan penderitaan manusia seperti bencana alam, musibah atau kecelakaan, kemiskinan, dan sebagainya. Penderitaan bisa dikatakan fenomena yang universal. Penderita tidak mengenal ruang dan waktu. Contohnya miskin atau kaya, laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang dewasa, seperti itu. Terima kasih. Baiklah, dari materi yang kami sampaikan semoga bermanfaat untuk adik-adik semua ya, untuk teman-teman semua yang menyaksikan video kami, dan bisa dapat dipelajari dari materi-materi tersebut tentang penderitaan. Bahwasannya penderitaan emang seringkali datang menghampiri seiring waktu, tapi yakinlah bahwa penderitaan akan pergi atau menghilang seiring waktu. Yang jelas kita harus sabar dan ikhlas menjalaninya. Seperti buku atau ini yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Baiklah,
Assalamualaikum